TV Channel. Radar, handal, lugas, gemilang. Daan Mogot. Daan Mogot lahir di Manado, Sulawesi Utara, tanggal 28 Desember tahun 1928 meninggal di Lengkong, Tangerang Selatan, Banten, tanggal 25 Januari tahun 1946 pada umur 17 tahun, adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan mantan anggota dan pelatih peta di Bali dan Jakarta pada tahun-tahun 1942 sampai tahun 1945. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, ia menjadi komandan TKR di Jakarta dengan pangkat mayor. Bulan November tahun 1945 mendirikan sekaligus menjadi direktur pertama Akademi Militer Tangerang, MAT dalam usia 17 tahun. Ia gugur di hutan Lengkong, di selatan kota Tangerang, bersama 36 orang lainnya dalam pertempuran melawan tentara Jepang saat hendak melucuti senjata mereka di hutan Lengkong di Tangerang. Masa kecilnya, Daan Mogot lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 28 Desember tahun 1928 dari pasangan Nicholas Mogot dan Emilia Inkiriwang Min, diberi nama Elias Daniel Mogot dan dipanggil Daan Mogot. Ayahnya ketika itu adalah Hakim Besar Ratahan. Ia anak kelima dari 7 bersaudara. Saudara sepupunya antara lain Kolonel Alex Kawilarang, Panglima Divisi Siliwangi, serta Panglima Besar Permesta dan Inspektur Jenderal Polisia. Gordon Mogot, mantan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Pada tahun 1939, ketika ia berumur 11 tahun, keluarganya pindah dari Manado ke Batavia, sekarang Jakarta, dan menempati rumah di Van Helsplein, sekarang bernama Jalan Cut Mutia di Jakarta Pusat. Di Batavia, ayahnya diangkat menjadi anggota Volksraad Dewan Rakyat Hindia Belanda. Kemudian ayahnya diangkat sebagai Kepala Penjara Cipinang di Timur Meester Cornelis, sekarang Jatinegara, Jakarta Timur. Bergabung dengan peta di masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda. Pada tahun itu juga, pemuda Daan Mogot direkrut ke Seinen Dojo, pasukan paramiliter pribumi bentukan Jepang di Tangerang. Di pasukan tersebut, Daan menjadi angkatan pertama. Sebenarnya usia Daan Mogot belum memenuhi syarat yang ditentukan pihak Jepang yakni 18 tahun, ia waktu itu masih berumur 14 tahun. Namun karena kepandaiannya dan prestasinya selama pendidikan militer, Daan justru dipromosikan menjadi pembantu instruktur pembela tanah air, peta, di Bali pada tahun 1943. Semasa di Bali, ia mendapatkan 2 sahabat karib, yaitu Kemal Idris dan Zulkifli Lubis. Mereka bertemu saat bersama 47 orang lainnya mengikuti pendidikan gerilya, guerrilla warfare, di bawah pimpinan Kapten Yanagawa. Selain mereka, peserta lainnya adalah Kusno Wibowo, Sabirin Muchtar, Satibi Darwis dan Effendi. Setelah dilantik menjadi perwira peta, Daan Mogot, Zulkifli Lubis dan Kemal Idris bersama beberapa perwira peta lainnya mendirikan sekolah untuk melatih para calon anggota peta di Bali. Jepang menganggap Bali sebagai daerah pertahanan strategis dan tempat pendaratan potensial bagi musuh. Untuk itu kekuatan dipersiapkan, terutama di daerah-daerah Tabanan, Negara dan Klungkung. Jepang memberikan kepercayaan kepada Daan Mogot melatih di Tabanan, Kemal Idris di Nagara dan Zulkifli Lubis di Klungkung. Sekalipun ketiga sahabat itu terpisah-pisah tempat tugasnya, tetapi mereka selalu mengadakan kontak, baik membicarakan hal yang berhubungan dengan latihan maupun tentang nasib rakyat yang sedang menderita di bawah penjajahan. Kegiatan latihan yang spesifik saat itu ialah mempersiapkan pertahanan guna menghadapi serangan musuh di pantai. Selama setahun para Sodanco di Bali menjalankan tugas dengan baik. Tahun 1944 mereka harus berpisah. Daan Mogot, bersama 3 orang Sodanco lainnya harus kembali ke Jawa, sedangkan Zulkifli Lubis dan Kemal Idris yang tetap tinggal di Bali. Mereka bertindak sebagai instruktur peta, memberikan latihan kepada calon-calon perwira hingga mereka mahir dalam berbagai bidang ketentaraan. Sedangkan Daan ditempatkan sebagai staf markas besar peta di Jakarta hingga Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Bergabung dengan BKR di masa kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Daan Mogot bergabung dengan Barisan Keamanan Rakyat BKR 1 dan mendapat pangkat mayor. Ini hal yang menarik, mengingat usia Daan Mogot saat itu baru 16 tahun. Daan Mogot bertugas di bawah Letnan Kolonel Moefreni Moekmin, seorang mantan Daidan Copeta dari Daidan Pertama Jakarta,
pasukan yang menaungi wilayah Karesidenan Jakarta bermarkas di Jalan Cilacap No. 5. Sejumlah perwira ekspeta yang bergabung di pasukan tersebut, antara lain Singgi, Daan Yahya, Kemal Idris, Daan Mogot, Islam Salim, Jopi Bolang, Utarjo, Sadikin, Resimen Cikampek, Darsono, Resimen Cikampek, dan lain-lain. Mendirikan Akademi Militer Tangerang. Berbekal pengalamannya sebagai pelatih peta di Bali, Daan Mogot, bersama rekan-rekannya sesama perwira menengah TKR, seperti Kemal Idris, Daan Jahja dan Taswin, menggagas pendirian Akademi Militer untuk melatih calon-calon perwira TKR dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gagasannya ditanggapi serius oleh Markas Besar Tentara MBT di Jakarta dan pada tanggal 18 November tahun 1945 berdirilah Militer Academy Tangerang, MAT dan Daan Mogot pun dilantik sebagai direktur. Pada tahap awal direkrutlah 180 orang calon kadet angkatan pertama yang akan dilatih menjadi perwira. Di antara mereka terdapat mahasiswa yang berasal dari Sekolah Kedokteran IKA Daigaku Jakarta. Mereka dipersiapkan menjadi komandan peleton, komandan kompi bahkan komandan batalion. Sejumlah perwira dan bintara yang menjadi pelatih instruktur MAT antara lain Kapten Taswin, Kapten Tommy Prawirasuta, Kapten Rukman, Kapten Kemal Idris, Kapten Oscar Oce Mohtan, Kapten Jopi Bolang, Kapten Enjon Jajarukmantara, Sersan Bahrudin, dan Sersan Sirots. Pada saat yang hampir bersamaan, yaitu pada tanggal 5 November tahun 1945, di Yogyakarta juga berdiri sebuah Militer Academy Yogya, Mei. Pertempuran Lengkong. Pada tanggal 24 Januari tahun 1946, Kepala Staf Resimen 4 Tangerang Mayor Daan Yahya menerima informasi intelijen bahwa pasukan Belanda dan KNIL sudah menduduki Parung dan akan merebut depot senjata tentara Jepang di Lengkong. Belakangan diketahui bahwa Parung baru diduduki Belanda bulan Maret tahun 1946. Gerakan militer Belanda itu akan mengancam kedudukan Resimen 4 Tangerang dan Akademi Militer Tangerang secara serius. Sebab itu pihak Resimen 4 Tangerang mengadakan tindakan pengamanan. Mayor Daan Yahya segera memanggil Mayor Daan Mogot dan Mayor Wibowo, perwira penghubung yang diperbantukan kepada Resimen 4 Tangerang. Tanggal 25 Januari tahun 1946 sekitar pukul 14, setelah melapor kepada Komandan Resimen 4 Tangerang Letnan Kolonel Singgi, berangkatlah pasukan di bawah pimpinan Mayor Daan Mogot dengan berkekuatan 70 kadet MAT Tangerang dan 8 tentara Gurkha. Selain Taruna, dalam pasukan itu terdapat beberapa orang perwira, yaitu Mayor Wibowo, Letnan 1 Subianto Joyo Hadikusumo dan Letnan 1 Sutopo. Kedua perwira pertama ini adalah perwira Korps Polisi Militer, CPM. Strategi ini dilakukan untuk mendahului jangan sampai senjata tentara Jepang yang sudah menyerah tidak jatuh ke tangan kepada tentara Belanda. Setelah melalui perjalanan yang berat karena jalannya rusak dan penuh lubang-lubang perangkap tank, serta penuh barikade-barikade, pasukan TKR tersebut tiba di depot senjata Jepang di Lengkong sekitar pukul 16. Pada jarak yang tidak seberapa jauh dari gerbang markas, truk diberhentikan dan pasukan TKR turun. Mereka memasuki markas tentara Jepang dalam formasi biasa. Mayor Daan Mogot, Mayor Wibowo dan Taruna Alex Sajuti berjalan di muka dan mereka bertiga kemudian masuk ke kantor Kapten AB. Pasukan kadet MAT diserahkan kepada Letnan 1 Subianto dan Letnan 1 Sutopo untuk menunggu di luar. Gerakan pertama ini berhasil dengan baik dan mengesankan pihak Jepang. Di dalam kantor markas Jepang ini, Mayor Daan Mogot menjelaskan maksud kedatangannya. Akan tetapi Kapten AB meminta waktu untuk menghubungi atasannya di Jakarta, karena ia mengatakan belum mendapat perintah atasannya tentang pelucutan senjata. Ketika perundingan berjalan, rupanya Letnan 1 Subianto dan Letnan 1 Sutopo sudah mengerahkan para kadet memasuki sejumlah barak dan melucuti senjata yang ada di sana. Sementara sekitar 40 orang tentara Jepang yang ada di depot tersebut dikumpulkan di lapangan. Kemudian secara tiba-tiba terdengar bunyi tembakan, yang tidak diketahui dari mana datangnya. Bunyi tersebut segera disusul oleh rentetan tembakan dari 3 pos penjagaan bersenjatakan mitraliur yang tersembunyi yang diarahkan kepada pasukan kadet MAT yang terjebak. Tentara Jepang lainnya yang semula sudah menyerahkan senjatanya dan berbaris di lapangan lantas berhamburan merebut kembali sebagian senjata mereka yang belum sempat dimuat ke dalam truk. Dalam waktu yang amat singkat berkobarlah pertempuran yang tidak seimbang antara pihak Indonesia dengan Jepang. Pengalaman tempur yang cukup lama, ditunjang dengan persenjataan yang lebih lengkap, menyebabkan kadet MAT menjadi sasaran empuk.
Selain senapan mesin yang digunakan pihak Jepang, juga terjadi pelemparan granat serta perkelahian sangkur 1 lawan 1. Mayor Daan Mogot segera berlari keluar meninggalkan meja perundingan dan berupaya menghentikan pertempuran, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Mayor Daan Mogot segera memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan depot tentara Jepang tersebut dan mundur ke hutan karet di sekitarnya. Kadet Mat yang berhasil lolos lantas menyelamatkan diri di antara pohon-pohon karet. Mereka mengalami kesulitan menggunakan karaben terni yang mereka sandang. Seringkali peluru yang dimasukkan ke magasin tidak pas karena ukuran berbeda atau sering macet. Pertempuran tidak berlangsung lama, karena pasukan itu bertempur di dalam perbentengan Jepang dengan peralatan persenjataan dan persediaan pelurunya amat terbatas. Dalam pertempuran, Mayor Daan Mogot terkena peluru pada paha kanan dan dada. Tapi ketika melihat anak buahnya yang memegang senjata mesin mati tertembak, ia kemudian mengambil senapan mesin tersebut dan menembaki lawan sampai ia sendiri dihujani peluru tentara Jepang dari berbagai penjuru. Akhirnya 33 kadet dan 3 perwira gugur, sementara 10 kadet luka berat dan Mayor Wibowo beserta 20 kadet lainnya ditawan Jepang. Sedangkan, 3 kadet lainnya, Sudarno, Menot, Usman Sarif, berhasil meloloskan diri pada tanggal 26 Januari tahun 1946 dan tiba di markas Komando Resimen TKR Tangerang pada pagi keesokan harinya. Pasukan Jepang bertindak dengan penuh kebengisan, mereka yang telah luka terkena peluru dan masih hidup dihabisi dengan tusukan bayonet. Ada yang tertangkap sesudah keluar dari tempat perlindungan, lalu diserahkan kepada Kempetai Bogor. Beberapa orang yang masih hidup menjadi tawanan Jepang dan dipaksa untuk menggali kubur bagi teman-temannya. Tanggal 29 Januari tahun 1946 di Tangerang diselenggarakan pemakaman kembali 36 jenazah yang gugur dalam peristiwa Lengkong disusul seorang taruna Sukardi yang luka berat namun akhirnya meninggal di RS Tangerang. Mereka dikuburkan di dekat penjara anak-anak Tangerang. Selain para perwira militer dari Tangerang, Akademi Militer Tangerang, Kantor Penghubung Tentara, hadir pula pada upacara tersebut Perdana Menteri Ri Sutan Sejahrir, Wakil Menteri Luar Negeri Agus Salim, yang putranya Syaukat Salim ikut gugur dalam peristiwa tersebut, dan para anggota keluarga kadet yang gugur. Pacar Mayor Daan Mogot, Hajari Singgi memotong rambutnya yang panjang mencapai pinggang dan menanam rambut itu bersama jenazah Daan Mogot. Setelah itu rambutnya tak pernah dibiarkan panjang lagi. Penutup, nama Daan Mogot diabadikan sebagai nama jalan yang menghubungkan Grogol dan Cengkareng di Jakarta Barat dengan kota Tangerang. Sementara, di tempat pertempuran Lengkong tersebut, dibangun monumen peringatan. Kisah pertempuran Lengkong dijadikan dasar penulisan skenario film Merah Putih 2009. Ironisnya, sementara Daan Mogot berjuang gugur di medan pertempuran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ayahnya justru tewas dibunuh gerombolan perampok yang menganggap orang Manado, orang Minahasa sebagai londo-londo antek-antek Belanda. Sekian dan terima kasih.